Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Ya, syukur. Seperti yang Anda lihat, baik ya. Puji Tuhan. Baiklah, saat ini saya akan segera mulaikan wawancara saya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kolintang ini adalah salah satu alat musik yang ada di daerah Sulawesi Utara. Kira-kira ketika saat ini kita melihat banyak kemerosotan wawasan budaya di kalangan generasi muda, apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membuat generasi muda semakin mengenal mengenai wawasan budaya khususnya di bidang kolintang saat ini? Ya, menurut saya sebetulnya bukan semata-mata juga ya kesalahannya katakanlah begitu kepada generasi muda, tapi memang bagaimana ya proses pemajuan kebudayaan itu menjadi gerakan bersama dari seluruh elemen masyarakat, yang termasuk juga tentu di dalamnya oleh pemerintah itu sendiri. Tetapi selama ini kan dengan upaya-upaya dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah itu sebenarnya sangat positif ya. Apalagi dengan tahun 2017 dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 ya, tahun 2017 itu sangat memberi kemungkinan sebetulnya untuk bagaimana ini kebudayaan itu bisa mendapatkan satu prioritas pemajuan gitu. Nah, sehingga sekali lagi kita bilang bahwa sebetulnya bukan semata-mata ya katakanlah kesalahan dalam tanda petik dari generasi muda atau dari generasi yang mengalami proses pembangunan itu, tetapi ya memang kita mengalami juga kesulitan sana sini, termasuk juga bagaimana strategi daripada pemajuan kebudayaan itu yang memang belum bisa berjalan secara bersama, dalam arti belum bisa menjadi bagian dari gerakan seluruh elemen masyarakat. Yang itu yang menjadi kendala. Nah, termasuk di dalamnya yaitu para pegiat, para seniman, para pelatih, para pengrajin, ya, para pemain itu sendiri. Bagaimana supaya dari hari ke hari semakin memberikan perhatian yang secara lebih khusus dan serius untuk bagaimana kayak kolintang itu dia menjadi betul-betul mendapatkan tempat yang layak lagi. Nah, kalau dia sudah mendapatkan tempat yang layak, maka dengan demikian itu akan semakin banyak juga diminati oleh semua pihak, termasuk dari kalangan generasi muda. Nah, tempat yang layak dalam hal ini juga termasuk juga bagaimana upaya dan kreativitas daripada para pelaku seni musik kolintang itu sendiri, termasuk juga bagaimana para pengrajin itu harus menghasilkan kreasinya lewat desain-desain yang semakin menarik untuk alat musik itu sendiri. Kemudian bagaimana para pelatih mengemas juga garapan-garapannya, bagaimana berkreasi untuk menghasilkan karya-karya yang ya bisa saja karya-karya kekinian yang bisa juga diminati oleh semakin banyak anak muda gitu. Jadi kalau kita mau tetap ngotot harus mempertahankan misalnya apa-apa yang sudah ada tanpa harus melihat ke depan kebutuhan dari masyarakat yang ada saat ini dan ke depan, itu kita kira itu juga akan menjadi kesulitan dalam rangka pemajuan dan pelestarian itu sendiri. Jadi ketika misalnya para pelatih membuat kreasi-kreasi dan kemasan-kemasan yang menarik terkait garapan musik itu, ya, itu kita akan memberi peluang untuk musik ini, ensemble musik kolintang itu dari hari ke hari itu akan semakin diminati oleh masyarakat pada umumnya. Ya, teristimewa saat ini yang memang oleh generasi muda ya, yang kadangkala itu sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan ya, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi ya dengan media-media sosial yang sekarang, yaitu yang begitu gampang kita mengakses budaya-budaya yang dari luar. Itu sangat menggiurkan ya, akhirnya ya budaya kita sendiri itu terlupakan, tidak diperhatikan ya, menjadi barang yang akhirnya jadi hal yang dirasa bahwa kuno ya, nggak perlu diberi tempat gitu. Nah, itu kan sayang gitu. Untuk kedepannya, kira-kira apa harapan Bapak supaya musik kolintang ini bisa lebih maju dan lebih dikenal oleh banyak orang? Ya, harapan kita ke depan ya memang bagaimana supaya
ansambel musik Kulintang Kayu ini bisa diterima sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, karena secara nasional itu kan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi bagaimana sekarang upaya kita untuk bagaimana ini bisa diakui ya, tercatat sebagai warisan budaya tak benda dunia lewat ya, UNESCO. Nah, tentunya ini sebetulnya satu peluang ya, satu peluang besar bagaimana supaya ansambel musik Kulintang Kayu ini itu bisa mendapatkan perhatian khusus ya dari dunia. Nah, kalau sudah mendapatkan perhatian khusus dari dunia lewat UNESCO, otomatis itu kan katakanlah biaya dalam tanda petik untuk pemeliharaannya, untuk sosialisasinya, untuk pemajuannya itu kan dibiayai oleh dunia dalam arti tertentu. Nah, sehingga itu akan memberikan banyak dampak dan manfaat juga bagi masyarakat pemiliknya ya, termasuk di dalamnya tentunya masyarakat Kulintang itu sendiri ya, termasuk di dalamnya itu masyarakat di mana ansambel musik Kulintang Kayu ini lahir. Nah, ini tentu akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Minahasa, akan menjadi kebanggaan dari orang Sulawesi Utara ya, orang Kawadua. Ketika menjadi kebanggaan ya tentunya juga diharapkan ke depan itu akan bisa memberi juga manfaat dari sisi ekonomis misalnya. Nah, setelah diakui oleh UNESCO ya, maka otomatis itu akan dibutuhkan tenaga pelatih ya. Pelatih akan dibutuh di mana-mana gitu. Bahkan seantero dunia itu akan mencari pelatih. Kita harus menyiapkan pelatih. Orang juga akan butuh, dunia juga akan membutuhkan peralatan musik yang ada. Nah, kan para pengrajin itu akan menerima manfaat secara ekonomis, akan banyak order untuk pengrajin-pengrajin. Demikian juga ketika itu diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, maka otomatis juga Kulintang itu akan terangkat dan akan diminati oleh semakin banyak orang. Nah, semakin diminati maka akan semakin juga masyarakat itu akan semakin cari. Kalau orang semakin cari, masyarakat semakin cari, maka otomatis juga akan memberikan dampak juga secara ekonomis itu bagi para pemain gitu. Nah, pemain dari mana-mana, tim-tim itu, sanggar-sanggar Kulintang itu, pemain-pemain Kulintang itu akan dibutuhkan tampil di sana sih. Nah, sehingga tentu ini ya memang tak muluk-muluk. Nah, itu bisa terjadi, bisa terwujud ketika memang semua ini menjadi gerakan bersama dari semua elemen masyarakat. Bukan hanya dari masyarakat Kulintang itu sendiri, tapi juga mungkin dari pemerhati, dari para sponsorship, para pendukung, para pengagum Kulintang yang punya duit, komunitas A, B, C atau instansi swasta yang punya perhatian itu, mari beri dukungan untuk pelestarian pengembangan Kulintang. Ya, teristimewa juga ya dari pemerintah itu sendiri, bagaimana dari pemerintah Israel baik dalam level provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten kota. Kita kira kalau Kulintang itu menjadi juga primadona dari semua kabupaten kota itu, nanti itu akan mendapatkan perhatian secara khusus. Nah, kalau ada perhatian secara khusus maka ada eksistensi di situ, ada aktivitas kegiatan Kulintang, ada festival, ada lomba-lomba, ada pelatihan-pelatihan, ya. Ada tampilan sana sini di restoran, di hotel, di tempat-tempat umum, di kantor, di mana-mana itu Kulintang itu. Nah, kita kira hanya dengan cara-cara seperti ini bahwa obsesi kita, upaya kita, harapan kita ke depan agar Kulintang betul-betul menjadi primadona dari daerah asal Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia, yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia lewat UNESCO itu bisa menjadi kenyataan. Ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati, dan demikian wawancara. Terima kasih.